He's a producer tag. Baik, Dimas Diajeng dan netralis dimanapun Anda berada, podcast Jadi Geni kembali mengudara. Kali ini dengan narasumber yang seorang darah ya, masih muda tapi bukan berdarah-darah. Iya, yang jelas dia sukses dalam dunia bisnis usahanya, jualan kembang. Gak tahu kembang taman atau kembang apa ini. Kembang apa? Iya. Katanya sudah bertahun-tahun itu kan sudah survive. Betul. Padahal dia ini adalah lulusan sarjana hukum. Tapi apa hubungannya dengan bank? Apa bunga bank? Jangan bunga bank ini. Ini tidak ada restitusi. Baik, kita sapa narasumber kita, Mbak Dea. Iya. Selamat malam. Selamat malam. Ini dia siapa ini? Nagita Nadia sih. Panggilannya D apa I? D I. IBCD. Baik, selama 30 menit ke depan kita akan ngobrol tentang bunga atau kembang atau foodies bahkan ya, nanti kita juga akan ngomongin foodies. Terus tapi sebelumnya kita pantai api dulu. Sebelum kita podcast kita awali dengan pantai api. Oke, siap? Harus pilih salah satu dengan cepat. Ya, ini adalah juk kita. Iya. Ya, apa? Siap? Oke. Yang pertama, bunga atau kembang? Bunga. Plus atau minus? Plus. Puisi atau kreasi? Kreasi. Proses atau hasil? Proses. Ekspor atau import? Ekspor. Seni atau imajinasi? Seni. Usaha atau dagang? Usaha. Model atau rias? Model. Cantik atau ayu? Cantik. Yang terakhir, asli atau imitasi? Asli. Wes. Kok kabeh sing ayu dipilih iki? Sing dipilih sing ayu ya rata-rata A. Karena aku nggak tahu ya. Itu adalah bahasa strategi marketing. Yaitu marketing tanpa modal. Nah ya, karena pertanyaan tadi kan dia membuat saya tidak modal, padahal modalnya adalah keberanian. Ya. Usaha. Mbak Dea, bisa diceritakan awal mula berkarir sebagai apa namanya? Floris. Ya, namanya floris. Iya. Ya. Awalnya tuh kayak iseng ya, karena aku tuh suka bunga. Sering posting dulu itu zamannya BBM. Oh, masih BBM ya? Belum ada Android tuh, pakai BBM, sering kayak posting bunga mawar, bunga aster gitu itu. Terus banyak yang tanya, kan waktu itu di Tuban belum ada ya yang kayak ready stock fresh flower. Jadi bunganya bunga segar ya? Iya, Asli? Bunga asli. Ya kayak malam ini segar. Tapi sudah ngantuk tadi. Bunganya sudah ngantuk. Sudah agak layu. Terus akhirnya aku coba posting itu kok banyak yang tanya gitu. Terus akhirnya aku coba open PO, pre-order. Jadi sistemnya itu orangnya bayar dulu, baru saya orderkan, terus saya yang rangkai. Itu dulu juga belum pandai banget sih ngerangkainya. Jadi ya seadanya gitu, dengan budget yang nol budget sih menurut, karena kan untungnya aku kumpulin biar bisa kayak apa ya, buat kolam lagi ya. Enggak kok, maksudnya nol budget itu gimana ya? Karena pre-order sih. Kan orangnya yang apa ya, orangnya yang bayar dulu. Rata-rata buat usaha awal itu kan meliputi network, koneksitas. Andai pesanan pertama kali yang sampean ingat itu dari siapa? Teman, pacar, atau? Kalau pesanan, seingat saya sih teman-teman saya di sekitar sini. Yang pertama, paling pertama kira-kira siapa? Yang namanya. pertama. Ya. Kalau namanya pasti lupa ya. Nah, ini dilupain ini. Karena membuat usaha itu kan biasanya pertama ini yang pertama ini dikasih. Setahu saya itu yang pertama itu namanya Erlin. Teman. Dia pesen buat ibunya. Iya. Berarti bukan Mbak Erli juga Anda ini survei sampai sekarang. Bisa jadi support dari teman-teman juga. Berapa waktu itu Mbak Erin belinya?
25.000. 25.000. Itu buket. Iya. Nah, sekarang merambahnya selain buket berarti kayak ucapan. Iya, papan ucapan, standing flower, flower box gitu. Kan banyak tuh sekarang. Iya. Rata-rata yang beli ini perusahaan apa? Warga biasa. Warga biasa sih. Perusahaan. Juga perusahaan beberapa aja enggak. Instansi juga ada loh. Instansi kayak Pemda, terus bank-bank gitu. Saya melihat kalau di Tuban ini kelihatannya kompetitornya banyak. Lumayan banyak. Kompetitornya banyak. Nah, kompetitor itu kan ini lebih segmennya lebih ke harga, Iya. bukan kualitas dan bukan kuantitas. Biasanya seperti itu. Sudah perang harga belum jenengan? Kalau saya konsisten di harga. Berapa? Termasuk mahal sendiri sih. Paling mahal. Iya. Berapa? Kalau menurut saya. 750, 1 juta Untuk apa dulu? bunga ucapan. Kalau papan ucapan standar 500. Rata-rata mau segitu. Itu sama ya. Iya, cuma kan ada plus-plusnya ya. Kadang ada yang free ongkir, ada yang enggak, ada yang bunganya banyak gitu. Oh, terkadang juga ada yang sebatas banner dikasih ucapan, ada bunganya kecil. Iya. Tapi ada juga yang styrofoam. Iya, ada Anda dua macam. Anda yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya harganya sama. Beda. Beda ya. Selisih 100.000. Oh, 400 ya. Yang murah yang banner itu. Iya, yang banner. Oh, tapi yang dicari konsumen justru yang murah. Kadang tergantung, karena yang styrofoam itu lebih kelihatan kayak bagus sih daripada yang banner. Ada seninya ya. Iya. Nah, itu tadi kan milih seni. Iya. Karena untuk biasanya gini, kayak saya dengan nasibit ini kan, pokoknya cepet. Ada yang berbentuk seni banget. Iya. Bela sungkawa ataupun ucapan. Keribetannya di mana? Sulitnya. Kalau untuk papan. Kalau papan ucapan ngemal hurufnya sih, karena nggak semua orang itu bisa kayak langsung nyeni, dia harus bisa ngemal dengan berbagai motif huruf gitu. Ya memang malu susah, ngemil yang paling. Iya, kayak saya nih suka ngemil nih kemana-mana. Nggak gitu. Ini yang berkembang ini bukan usahanya, yang berkembang ini nanti. Ya, yang berkembang nggak hanya usaha, tapi badannya juga berkembang ya. Tapi kan alhamdulillah kata berkembang itu. Karena kan Anda suka kembang kan? Bukan bunga. Tadi bunga atau kembang? Bunga. Bunga, yang bunga. Kan ini lagi berbunga-bunga. Alasannya apa? Alasannya untuk berbunga-bunga ya happy aja sih. Jalani hidup dengan happy. Berarti yang Enggak. dilihat- Bersyukur. Itu kan bunganya itu kan macam-macam. Kadang-kadang saya lihat nggak ada di Indonesia gitu loh bunganya. Itu dari mana itu? Cina. Dari Cina. Artinya impor. Iya. Tadi kok milih ekspor? Soalnya apa ya? Kadang kita itu bunga itu kadang bibitnya dari sini, Oke. dikembangkan di sana, terus kirim lagi ke sini. Begitu ya. Iya. Anda berarti belinya dari marketplace. Kalau saya kerjasama sama PT sih. Oh, sudah ada distributornya sendiri. Iya. Berarti Memang Anda ini khusus ekspor impor bunga. sudah ada penyedianya. Sudah. Lebih enak berarti. Tapi Artinya ada permintaan atau mereka memang apa impor gitu aja? Kalau PT dia nyetok sih, Nyetok, jadi ya? saya kalau ada pesanan yang memang itu bunganya impor baru saya pesankan, soalnya harganya lumayan tinggi. Mahal ya? Iya. sekarang ini ada ready stock banyak ya. Kalau ready stock rata-rata lokal, kalau yang impor beberapa. Penjualan terjauh di mana? Penjualan terjauh. Kalau di area Jatim aja sih ya Surabaya, Malang. Oh, paling jauh. Artinya itu dikirim kalau paket itu? Fresh flower, ya pakai travel biasanya. Ngatasi ya? Ngatasi kan Artinya saya enggak sampai layu gitu enggak ya? enggak. Hanya dibungkus gitu aja atau gimana? Bawahnya itu ada saya Air kasih ya? kapas ya, Oh, kapas. terus dikasih air. Ada yang pakai foam. Tergantung itu sih nilai buketnya juga. Karena kan kalau bunga beneran bukan sintetis ya. Iya, Itu kan ada umurnya. iya. Ada umurnya. Nah, ekspedisi itu paling tidak itu kan sekitar 1 sampai 2 hari. Makanya kita pilihnya travel. Oh gitu. Iya. Bukan logistik. Enggak, Oh, itu ya. Travel tiap hari ada? ada. Langsung dikirim ke Karena tempat. berarti kan HPP-nya tinggi, Anda jualnya lebih mahal. Iya, kalau ongkir saya suruh nanggung ke customer sih. Gini. Saya ini sekarang
pasien Anda. Iya. Saya mau beli Anda. Sering nggak Anda dikomplain? Kalau komplain pasti ada, entah itu kesalahpahaman warna, paper, bentuk. Karena kan rata-rata ya 60% ada yang serius juga. Iya, makanya di saya tuh selalu saya tanya, Nah, budgetnya berapa, terus mau bentuknya gimana, request paper apa, warna apa, tema apa, nanti saya sesuaikan gitu. gitu ya. Karena Difotoin dulu, ditawarin atau gimana? Kalau kita ada katalognya sudah, Oh. jadi mereka bisa range sendiri Iya, yang sih mana, harga-harganya yang cocok. Kayaknya, Mbak aku kayaknya ini kemahalan deh. Kalau budgetku segini, dikurangi Dapat bunga apa, apa ya? gitu ya. Iya, oh dapatnya gini. Kalau warnanya bisa request bisa, disesuaikan aja sama permintaan customer pengennya gimana. karena hari ini Anda ready stock. Iya. Kalau warna itu Di stok. ada standar ini enggak? Yang warna ini mahal, warna ini enggak? Ya. Kalau warna sih pengaruhnya yang di bunga impor ya. Bunga Kalau impor. lokal-lokal rata-rata sama. Yang paling murah berapa? Paling murah 2.500 ada. 2.500. Berapa? Bunga pikok 5.000 aja. 5.000 aja. Iya. Anda ini sudah usaha ini sudah berapa tahun Dari 2016. sampai sekarang? Berarti Anda sudah 8 tahun. Iya. Nah, trouble-nya di mana? Trouble-nya di marketing sih. Marketing ya. Anda- Iya, soalnya kita harus ngikuti zaman ya. Kalau kita nggak promosi menyesuaikan apa yang lagi tren sekarang kayaknya susah. Iya, iya. Karena sejak sosmed itu kan satu bulan sudah berubah. Iya. Sosial media memang berubah. Persaingannya pun ketat. Anda sudah admin banyak toh biasanya. Kalau admin saya biasanya saya sendiri sama satu lagi sih. Sekarang karyawan total berapa? Karyawannya 3. Tiga orang, berempat berarti ya. Iya. Itu yang rangkai bunga sama yang Iya. Kalau apa nama itu? aslinya kalau tetap cuma yang menetap di toko Coba, itu ya. cuma 2. Oh, 2 orang. Cuma yang lainnya kan aku ngambilnya freelance. Kalau yang papan-papan gitu kan nggak setiap hari iya, kan iya. ya. Ini mau freelance kayaknya. Iya, yang papan-papan tadi. Ucapan Maksudnya buat yang megangin papan itu loh, dipajang. Display Anda di mana ya? Display Anda? di Perbon. Oh, berarti di dekat, kirain di Pala, katanya di Pala. Iya, itu rumah nenek sih. Kalau aku stay-nya di Perbon, ngontrak di sana. Di Perbon. Iya, Iya. dulu awal bisnisnya itu dari kos-kosan. Kosnya di mana dulu? Kos-kosannya di Lasari. Kecil gitu ya, kamar gitu ya? Iya, satu kamar. Jadi bunganya taruh kamar, tidurnya sama bunga. Enggak, itu kok bisa apa bunganya kan bunga segar. Iya. Enggak layu itu gimana? Teknis. Kita rajin aja, potong batang, ganti air, kasih vitamin. Kirain di freezer. Kalau aku sekarang ada showcase sih, pendingin. Ada beberapa yang bunga butuh pendingin. Sekarang ini saya tanya agak rahasia nih. Iya. Ini omset Anda berapa tiap bulan? Kalau omset Banyak ini bersih atau kotor? saya tanya bruto saja. Kotornya aja, kotor. Kalau kotornya sih biasanya 30 bisa. 30. Bulan. Berarti HPP-nya tinggi Anda. Iya. Ya semoga tidak. Tapi itu kotor ya. Iya. Semoga tidak ada inilah yang dengar pajaknya gitu. Biasanya habis ngomong gitu dari sini didatengin pajak. Sudah bayar pajak NPWP. Ah, iya. Oh berarti Anda jual ini plus PPN-nya. Iya, NPWP-nya kan harus laporan. Iya, enggak, tapi kalau beli berarti jual plus PPN-nya. Biasanya iya. Jadi Cuma kan enggak, karena apa ya, belum resmi kayak toko-toko beneran, kan masih kayak home industry. Oh, iya. kerugian terbesar berapa? Kerugian terbesar waktu puasa ya nggak ada orang beli ya. Oh, itu bukan kerugian kali. Enggak, artinya sudah modal, udah banyak, keluar banyak, ternyata nggak sampai segitu gitu loh untungnya. Berapa ya, 2 juta pernah. Itu sebulan. Rugi ya? Iya. Artinya apa? Rusak atau bagaimana? Atau dikomplain atau gimana? Ya udah nyetok, cuma kadang kan customer ada yang beli ada yang enggak. Jadi kita harus konsekuensinya itu bunganya Iya. layu, terus
apa gitu. Coba dikasihkan ke sini biar nggak layu. Karena begini juga, usaha kalau sudah mapan itu banyak yang melirik, ada yang pengen ikut, ada yang pengen Nyaingin. dan sebagainya. Kalau itu sudah banyak sih. Dulu yang ikut aku ada yang buka florist sendiri. Berapa orang? Satu. Baru satu. Sekarang ini Kalau yang online nggak tahu ya. ada berapa ini Apanya? penjual kayak Anda ini? Banyak sih. Kalau yang ada store-nya setauku berapa ya? Cuma 5 kalau di Tuban. Kalau di Tuban kota loh. Kalau online banyak. Nah, apa nama tokonya? Yang apa? Toko Anda ini apa? NF Florist. NF Florist di IG dan Di IG, Facebook, WA. berarti kan orang kalau Kurang satu. TikTok. oh iya, Kalau TikTok belum menuju ke situ sih. karena penjualan terbesar itu sehari ini TikTok. Iya kan karena saya jualnya fresh flower. Oh iya, iya. Oh iya. Kalau imitasi mungkin saya bisa jual di Ya TikTok. TikTok ya. Enggak, selain di bunga, Anda ini kan juga giat di ini ya. Apa tadi namanya? Foodies. Foodies itu apa itu? Foodies itu kayak reviewer makanan sih. Artinya bikin konten gitu ya? Iya. Anda seneng putih sekap, tapi kenapa Anda diet ya? Ya karena kan diet itu Enggak. enggak Diet itu tadi. harus. Diet itu tadi kan. Sehat ini loh. Nanti Diet tadi kan. kolesterol saya. Diet itu kan rahasia sebenarnya. Ngapain dia ngomongin? Kalau diet itu butuhnya sehat sih. Sehat. Iya, karena kan makanan asupanku itu kan banyak kolesterolnya. Oh berarti Anda suka makan basah-basah ini? Tergantung sih. Kalau memang itu menarik, enak, kayaknya perlu dimakan, ya saya Sikat. makan. Ya. Ini khusus ini ataukah semuanya dimakan itu? Kalau semuanya nggak cukup percaya mas. Enggak, targetnya berapa minggu, seminggu sekali, 2 kali atau gimana? Untuk reviewnya. Reviewnya ya. Kalau reviewnya seminggu 3 kali. 3 kali ya? Iya. Berarti harus berganti-ganti Tema. materi juga ya? Ini di mana? Di IG? Iya. Di IG. Sama TikTok. Namanya juga NR Florist yang foodie tadi. Apa namanya? Nama saya. Namanya dia siapa? Namanya Novita. Novita. Kita ikuti nanti. Nanti ngiler kalau ya saya makan. Enggak, berarti semua jenis makanan atau dipilih gitu loh, yang suka aja atau gimana? Kalau non halal, no. Non halal ya? Loh, Nggak mau kalau non. masa sih? Loh, padahal Maksudnya yang halal aja, kalau nggak halal nggak mau. padahal babi itu udah haram loh. Nggak tahu ya saya. Iya. Soalnya saya juga nggak doyan babi. Bagi yang doyan. Enggak, babi itu udah haram. Kalau Tapi enggak- kalau dimakan baru haram. Iya itu loh. Saya nggak bilang halal, tapi kan udah haram itu loh. Jadi kan ada. Sejak kapan Anda Foodies. senang foodies? Kalau makan ya sejak lama ya. Cuma Sejak lahir. kalau untuk suka review baru, kalau untuk bikin konten tahun kemarin 2022 awal. Baru setahun. Oh, berarti Anda belum tahu makanan terlezat di Tuban. Sudah ada penilaian enggak? Kalau makanan terlezat di Tuban tergantung sih. Kalau khasnya sih tetap belut ya. Terenak ini, bukan terlezat berarti. Kalau terenak tetap Ataukah- rajungan saya. Ataukah belut terfavorit? Belut favorit ada, rajungan juga ada. Cuma Tuban itu kan kayaknya rajungan, Lebih ke seafood ya? Iya. Lebih ke seafood. lebih ke seafood. Selain 2 itu tadi ya, apa Tuban itu yang paling digemari? Apa ya? Bekicot? Bekicot aku kurang suka. Kurang suka. Oh, berarti suike Anda ya. Iya. Pecinta roti ini. Berarti kan suike. Selajah Tuban ini Anda kulinernya ini berarti hanya di kota, apa sudah di desa-desa? Karena biasanya di desa-desa itu banyak makanan yang aneh-aneh. Kalau di desa-desa, kalau di sekitaran Tuban kayaknya belum ya. Soalnya aku nggak di Tuban aja sih. Di Jatim. Di Jatim. Di luar Tuban juga ya? nggak Jatim juga sih, ke Jogja, ke Surabaya, Ya semoga sampai internasional lah, nggak ke dimestikan. Malaysia. Gitu. Pernah? Pernah. Oh, apa? Tapi juga dalam rangka itu, Kenapa? dalam rangka foodies tadi. Ngonten ya. Konten ya? Ya sambil jalan-jalan. Enggak, artinya kalau memang itu kan berarti modalnya besar. Iya. Baliknya gimana?
Ya cari tiket yang murah. Enggak, artinya gitu loh. Dari konten itu, Ya. itu kan pakai modal besar kan ke sana gitu loh. Iya. Ya, cara mengembalikan modal tadi. Saya kan open just tip juga di sana. Gimana itu maksudnya? Ya just tip. Entah itu makanan atau apa. Biasanya yang paling banyak kemarin waktu di Malaysia itu Milo. Padahal Milonya sama aja sih. Sama aja. Karena begini, Sama aja. kalau bicara hobi foodies ini kan jangan bicara profit oriented dulu. Tapi sudah menghasilkan profit belum? Sudah ya. Dari Endorsement. banyak. Belum banyak. Karena endorsement itu yang banyak kan dari langsung vendor-vendor itu langsung DM di IG-ne. Iya. Cuma Dia emang minta gitu, permintaan gitu ya. iya, kalau endorsement dia yang bayar. Tapi kalau saya yang ngonten dengan sendirinya, kita rata-rata pilihnya yang UMKM, bantu UMKM yang Satu kecil-kecil. bulannya pernah berapa kali? 1 bulan. Kalau dari tahun-tahun kemarin sih 1 udah bersyukur. Karena kemarin kita juga punya tamu ya, namanya Laila Kasrun ya. Saya kasih. Ya. Laila Kasrun itu 1 bulannya, tapi dia larinya ke segmennya ke TikTok. Ya TikToknya luar Ya, biasa. IG juga. IG juga banyak. juga. 1 bulannya dia bilang rata-rata sekitar 4 sampai 5 sponsor yang masuk situ. Berarti kan semoga Anda ini sampai 10. Amin. Ya. Kalau Tuban aku visit dan itu video reels itu 500. 500 ya. Itu belum ongkos kita. Tergantung, kalau Tuban kota aja kita kasih free. Kalau ke Pelumpang, ke Jatirogo ada ongkosnya. Kalau usahanya teman, Kalau usahanya teman, lihat usahanya. Harganya pertemanan pasti. Iya dulu. karena usaha teman, karena Enggak, ini dia ini pengen dianggap teman, tapi udah sampean pasti. Nanti bukan gini, mau dong. Teman gitu kan. Kasih harga diskon. Di bawah makan kerupuk. Jaya. karena di Tuban ini banyak influencer yang ya banyak lah kita jumpai banyak ya, jadi banyak. Banyak. Tapi kalau yang foodies jarang, rata-rata semuanya all of Beauty. it, ya kan tetap beauty ya. Yang foodies di Tuban hanya Anda. Sama Mbak Desi. Iya, ada sih. Pernah kesini juga. Mbak Desi Pernah kesini, pernah iya kesini. pernah kesini dulu. Sekarang udah kemana-mana dia. Iya. Iya. Ya Paling jauh kemana? Malaysia. Malaysia. Oh, Malaysia tadi ya. Timur belum. Luar negeri itu. Ya kita doakan Anda di inilah, di Hong Kong lah nanti. Amin. Ke Thailand dulu lah. Bismillah. Cita-citanya ke Thailand dulu. Iya, soalnya di sana kan biayanya gede kan, bisa open just tip ini Bangkok baju. Iya. Oh, gitu ya. Oh kalau Bangkok ya lebih murah ya sana ya. Iya. Lebih murah artinya mirip sini gitu. Apa mirip Indonesia gitu ya? Apanya itu? Baju-bajunya. Iya. Kalau baju-bajunya ya asli sana sih. Asli. Cuma kan kadang yang dikirim di Indonesia banyak. Cuma harganya lebih mahal. Oh, gitu ya. Dalam 1 bulan kayak foodies tadi sampai menghasilkan berapa ini? Kalau foodies ini masih apa ya? Nggak terlalu sering, nggak tentu. Rata-rata aku bantu dengan konten-kontenku sendiri, nggak ada minta uang sih ke orang. Kalau memang saya yang ngontenin Sekali bikin konten berapa ribu ini rate-nya? makanannya, Iya. tergantung. Kalau UMKM sih 150 udah cukup. Enggak, artinya yang pembacanya itu loh. Apa? View-nya. View-nya. View-nya Sekali konten. sekali konten bisa 7.000, 7.000. paling sedikit 2.500, 3.500. Soalnya kan baru. Ya. Baru setahun tadi ya. Iya. Apa namanya IG-nya? Novita NR. Novita NR. Follow ya. Oh iya. Oh iya, makanya harus tahu ininya. Tak buka langsung kan gak apa-apa. Dibuka terus dicari bener enggak ini datanya Ada. ada ya datanya. Nanti juga di ini masih bit nanti. Iya. Netral. Doain bisa YouTube juga sih. Terus kalau foodies enaknya apa, enggak enaknya apa? Kalau foodies cuma hobi aja sih, kan hobi makan, terus suka ngontenin. Ya sekarang orang-orang lihat orang makan aja seneng. Iya banyak orang rebahan. Iya kan, Tapi scroll. semua makanan sebenarnya, semua jenis makanan.
Tergantung, kalau saya nggak suka ya nggak saya makan. Nah itu loh maksudnya, yang nggak suka itu yang seperti apa gitu ya? Kayak jengkol, kayak bau kayak Iya. aneh gitu sih. Nah, paling suka ya tadi ya belut sama rajungan. Iya, ayam juga suka. Wah, Makanya ke Malaysia cari Upin dan Ipin, suka Iya, ayam goreng. ayam goreng. Iya itu. Tapi ketemu sama Upin Ipin. Kayaknya ketemunya dalam mimpi. ikulah cegu. Memang kita sangat terinspiratif lah. Asi Tuban toh? Iya. Nah, ya Asi Tuban ada foodies. Karena influencer itu sekarang banyaknya luar biasa. Iya. Saya punya teman di Surabaya, dia juga foodies. Namanya siapa? Indah Haya namanya. Indah Haya. Tapi dia lebih larinya ke TikTok ya. Oh, ketika Larinya ke TikTok, ke IG jarang dia. rata-rata foodies malah awal di YouTube. Di YouTube Gitu ya. ya. Iya. Berarti agak panjang ya. Iya. Agak panjang ininya. Nah, kembali ke bunga tadi, lupa. Paling mahal berapa bunga itu? Paling mahal di saya 2 juta. 2 jutaan. 2 jutaan ya. Dalam 1 bulan berapa pesanan kira-kira? Nggak tentu, kalau yang harga 2 juta bisa 6 bulan sekali kayaknya. Yang paling rame itu pas momen apa? Paling ramai itu hari guru, wisuda. Berarti yang sekarang ini Anda panen nih. Belum. Kalau Agustusan gitu enggak rame? Enggak. Di wedding? Kalau di wedding kan tergantung harinya. Ini kan besar ini. Iya, bulan Iya. depan. Oh, berarti bulan ini besar. puasa Iya. enggak? Enggak, ini kan sudah besar ini. Iya. Besar habis ini Masih banyak bulan depan. Iya, bulan depan ya. Oke. Ya, bagi teman-teman kita nanti kita rekomkan Ya. ke Mbak siapa? Novita. Novita atau Novita? Novita. Oke. Kurang 3 menit. Closing statement. Ya. Kita harus konsisten, bersyukur, dan ulet. Ini satu itu. Meskipun konsistennya kurang, kalau kita semangat, kreasi, ulet, kita ada kayak pencapaian, harus bisa, semangat, pasti bisa. Luar biasa. Baik, itu tadi Dimas Diajeng dan Netralis podcast kita kali ini, bahwasanya keuletan, konsistensi itu sangat penting ketika kita baik mengawali atau sudah menjalani sebuah profesi ya. Artinya dari situlah kita bisa mendulang pundi-pundi rupiah untuk masa depan kita, apalagi di era milenial atau generasi milenial ini sangat penting, dan mereka sudah sangat familiar dengan apa yang namanya gadget, teknologi, dan smartphone, dan ternyata di sana bisa juga kita mendulang rupiah dari ini karena sumbernya masih banyak di situ. Baik, itu tadi podcast kita dengan Novita Nadia Aristorika selaku NR Florist dan juga foodies. Nantikan podcast kita selanjutnya. Saya Pito Suwarsono bersama Dan saya Puji Bintoro dan narasumber kita. Novita Nadia Aristorika. Sampai jumpa di lain kesempatan. Podcast ini Open Your Mind.